Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan bacaan basmalah. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita berada pada jam keberapa? 6 sama ke-7 ya. Jam ke-6 sama jam ke-7 pembelajaran. Nah, masih semangat gak di jam ke-6 sama jam ke-7? Masih semangat ya? Masih. Saya mau mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Berangkat semua? Masih ada yang di luar kelas? Nggak ada ya? Oke, absensi sudah lengkap. Sekarang saya mau mengajak kalian semua untuk ice breaking terlebih dahulu. Berdiri? Bisa berdiri sebentar? Nah, ice breakingnya nanti kalian tepuk tangan. Tepuk tangan berapa kalinya sesuai dengan clue yang akan saya sampaikan. Jadi clue-nya kalau saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau siang berarti 2 kali. Kalau malam 0. Kalau malam tidak usah tepuk tangan atau 0. Sudah paham? Oke, sekarang kita mulai dari sekarang. Pagi, siang, malam. Nah, konsentrasi. Malam, siang, pagi, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Sudah cukup ya? Bisa duduk kembali? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada materi kali ini, saya mau mengulas materi yang minggu kemarin saya ajarkan, yaitu mengenai perbandingan atau rasio. Nah, di sini saya akan bertanya kepada kalian untuk mengulas pemahaman kalian yang kemarin udah saya sampaikan. Rasio itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Mohon angkat tangan. Oke. Berdiri, Mbak. Berdiri dulu. Rasio adalah perbandingan. Nah, jadi rasio itu membandingkan sesuatu 2 atau lebih dengan besaran yang sejenis atau besaran yang sama. Nah, sekarang saya kasih contoh. Misalkan sekarang umur saya itu 25 tahun. Saya memiliki adik yang berumur 10 tahun. Jadi rasio antara umur saya dengan umur adik saya itu berapa? Yang bisa jawab silakan berdiri dan angkat tangan terlebih dahulu. Tinggal dibagi 25, 10. Rasio antara umur saya dengan adik 25 bagi 5. 5 banding 2. Berdiri dulu. Ya, yang bisa silakan berdiri. Ya, berdiri dulu, Mbak. Berapa jawabannya? 5 banding 2. Ya, benar. Silakan kasih tepuk tangan. Ya. Saya ulas ya. Saya ulas sedikit. Jadi, tadi saya bilang kalau umur saya 25 tahun, adik saya berumur 10 tahun. Jadi perbandingannya menjadi 25 banding 10.
Nah, 25 sama 10 itu masih bisa disederhanakan dengan dibagi berapa? Dibagi berapa tadi? Supaya hasilnya tadi berapa, Mbak? Hasilnya berapa tadi? 5/2. Kok bisa 5/2 itu tadi yang tadinya 25/10 dibagi berapa? Bagi 5. Oke. Dah sekilas untuk mengulas pembelajaran yang kemarin. Sekarang, hari ini, saya akan menyampaikan pembelajaran mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Di sini saya menyajikan sebuah video. Diperhatikan dengan cermat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada contoh soal dengan ilustrasinya ya. Mobil merah menggunakan 1 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 10 km. Kemudian di sini ada juga mobil hijau. Mobil hijau menggunakan 2 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 20 km. Nah, dari kedua mobil tadi kita bisa buat tabel. Pertama, mobil merah 1 liter untuk 10 km, mobil hijau 2 liter untuk 20 km. Bisa diperhatikan di sana, semakin banyak bensin yang tersedia, maka semakin jauh jarak yang bisa ditempuh. Nah, inilah yang dinamakan perbandingan senilai. Kemudian, jika ada mobil umum, ini ada pertanyaan, berapa jarak yang dapat ditempuh mobil umum dengan tersebut? Loh, kok mati, Pak? Dibandingkan mobil umum, berapa jarak yang bisa ditempuh? Pertama-tama, kita bandingkan dulu mobil merah dengan mobil umum. Soalnya tidak berbeda, jadi hanya mobil merah dan kita buat persamaan. Satu melakukan satunya itu bensin yang berwarna merah, kemudian bensin yang berwarna ungu sama dengan 10/X. 10 ini jarak mobil merah, kemudian X ini jarak dan mobil ungu yang akan kita lihat. 1 dari X sama dengan 8 dari 10. 1 dari X kemudian X dari 8 dari 10 sama dengan 8 dari 10 sama dengan 80. Maka di sini diperoleh X sama dengan 80. Jadi untuk mobil umum dengan menggunakan 8 liter bensin itu bisa menempuh jarak sejauh 80 km. Inilah perbandingan senilai. Semakin banyak bensin, maka jarak yang dapat ditempuh juga semakin banyak dan perbandingannya juga sama. Kemudian, contoh soal kedua. Di sini ada pertanyaan, harga tiket atas adalah 12.000. Berapa uang yang dikeluarkan jika akan membeli 4 tas? Ini ada ilustrasinya, ada 3 tas. Kalau 4, berapa harga yang Otak, kamu udah jawab ya? Yang lainnya dulu ya? 3 tas harganya 12.000. 4 tas, berapa harganya? Nah, kita buat persamaan seperti tadi. 3/4, ini berarti dari 3 tas per 4 tas sama dengan 12.000 per X. 12.000 ini harga 3 tas, dan X ini harga 4 tas yang kita cari. Kita kalikan silang seperti tadi. 3 dikali X sama dengan 4 dikali 12.000. 3 kali X 3X ya, kemudian 4 dikali 12.000 sama dengan 48.000. Nah, 3 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi sisi kanan sama dengan menjadi pembagi dari 48.000. Maka diperoleh persamaan X sama dengan 48.000 dibagi 3, diperoleh X sama dengan 16.000. Nah,
Ini juga perbandingan senilai yang bisa kita lihat, semakin banyak tasnya maka harganya tentu semakin besar. Inilah yang dinamakan perbandingan senilai. Bisa dipahami ya? Nanti jawab ini ya kalau saya tanya. Soalnya sama Kamu baca sambil ini. Ilustrasi tentang perbandingan senilai. Semoga mudah dipahami ya. Semoga bermanfaat. Nah, sekilas ilustrasi mengenai perbandingan senilai tadi sudah kalian lihat. Sekarang saya mau bertanya sebentar. Tadi perbandingan senilai itu yang bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Dari tayangan yang sudah saya tampilkan tadi. Angkat tangan dulu yang bisa jawab. Ya. Oke, berdiri, Mbak. Itu nggak usah dilihatkan. Perbandingan senilai gimana? Oke, udah cukup. Oke, benar ya. Jadi suatu besaran dikatakan senilai apabila besaran yang pertama itu bertambah, maka besaran yang kedua juga ikut bertambah. Seperti tadi, suatu mobil menempuh jarak berapa tadi? 10 dengan contohnya tadi, beberapa liter bensin digunakan untuk menempuh suatu jarak. Nah, semakin banyak liter bensin, maka semakin jauh juga jarak yang ditempuh, ya kan? Tayangan tadi, benar kan? Tadi seperti itu. Nah, untuk yang contoh kedua tadi, dalam kalian membeli suatu tas, semakin banyak kalian membeli, maka semakin banyak juga harganya atau kalian harus membayarnya, ya kan? Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan dalam pengertian perbandingan senilai tadi. Besaran yang pertama kalau bertambah, maka besaran yang kedua juga bertambah. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, di sini saya akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Jadi, ini nanti didiskusikan sama kelompok masing-masing. Ini sudah berkelompok ya. Jawabannya udah ya. Jawabannya sesuai ini. Ya, silahkan didiskusikan mulai dari sekarang. Jawabannya bisa ditaruh jawabannya boleh di belakang dari yang saya. Sini kan belakangnya ada yang kosong kan? Boleh di belakangnya. Di gambar balok ya. Tadi saya lupa. Ya, didiskusikan. Coba. Contoh gambar balok gimana? Yang atas kan. Yo, didiskusikan ya. Di belakangnya boleh Mbak. Ini kan udah saya ada kan. Nah, silakan dijawab. Ya, didiskusikan sama temennya. Apa aja kayak diskusi Mbak, jangan ya. Nah, ya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya sama saya. Ya. Nah, ya seperti itu. Terus tadi kan di soalnya itu kan panjangnya 25. Kamu kasih keterangan di sini 25. Terus lebarnya itu kan 13. Panjang yang ini. Panjang yang sini. 25. Lebarnya yang ini. Lebarnya itu tadi sini. 13.
Nah, terus di sini tingginya. Nah, nah, ini kan langkah pertamanya kan tadi saya suruh gambar ini. Terus yang kedua, kamu tinggal ini, tinggal tulis. Kamu tinggal tulis dari sini aja. Dah, ya. Di belakangnya. Di sini enggak apa di sini aja kan gini kan. Ini kan saya tulis gambar balok. Jadi kamu gambar aja sebuah balok. Tahu kan balok yang gimana? Nah, di gambar baloknya, ya kan? Terus ini kan ada panjangnya apa? Panjangnya yang mana nanti kamu tinggal tulis. Terus lebarnya, terus tingginya. Panjang berarti kan yang bawah, lebar yang sini, tinggi yang gini, ya kan? Nah, ini digambar dulu. Aja, tapi ini jangan dikelihatin ya. Di sini aja. Terus nanti kalau udah gambar, kamu tinggal tulis yang ini. Gitu. Ada kesulitan? Gimana? Nulisnya, oh gini. Ini kan udah ada ya. Udah, terus soalnya kan yang ini jawabannya kan ini. Terus nomor 1 kan tak tulis gambar balok kan, jadi kamu harus gambar baloknya dulu. Gambar balok ada yang tahu nggak? Ada kan? Balok gimana balok? Di buku dulu. Di gambar balok. Nah, ini aja mbak yang sobek-sobek pensil. Balok itu seperti ini. Ini panjang, lebar, tinggi. Kamu gambar ini kan, tapi ini nanti panjang, lebar, tingginya diganti sama angka yang ada di sini kan, mana tadi soalnya. Ini kan diketahui panjangnya berapa, lebarnya, tingginya, tinggal ditulis angkanya di sini. Gitu. Nah, terus nanti kamu tinggal tulis ini. Ini nanti kata-katanya di apa namanya dihafalkan ya. Nanti kan ada sesi maju ke depan. Kelompok kalian tak suruh maju yang nomor 1. Ya. Ya. Gimana, Mbak? Ya, nomor 1 tuh yang ini. Jadi gini. Ini kan pertanyaannya kan ini sebuah kolam kan. Nah, pertama kamu itu harus gambar baloknya. Umpamakan gambar balok itu sebuah kolam. Gambar balok ada yang tahu? Gambar balok. Ada yang tahu nggak? Kotak, ya kan? Terus pinggirnya gini, gini, gini. Seret, seret. Pada pandangan kan? Balok. Nah, balok kan ada panjangnya, lebar, sama tinggi. Panjang kan biasanya yang di bawah kan? Lebar yang di sebelah sini, terus tingginya kan yang ke atas itu. Itu nanti kamu tuliskan ini angkanya. Panjangnya, lebarnya, terus tingginya. Terus habis kamu menggambar tadi, kamu tinggal tulis ini. Dari ini, dari sini. Dari ini, misalkan. Di sini ya. Yang nomor 2 ya, ini semua. Jawabannya. Iya. Tapi kamu langsung tulis tempat tisu, gini, gini, gini. Terus yang sebuah buku, gini, gini, gini. Dari sini nggak apa-apa. Yang gambar 2-nya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting ada keterangan itu tempat tisu atau sebuah bukunya. Gitu. Ya. Gimana, Mbak? Nggak paham? Nih. Nomor 1, ini kan ada sebuah kolam mempunyai panjang sekian 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 kan. Nah, di sini kamu itu harus gambar balok dulu. Gambar balok ada yang tahu? Gambar balok. Balok gimana? Nah, tahu kan? Ya itu. Gambar balok, digambar dulu balok. Nah, terus kan ada panjangnya kan?
ditulis di apa gambar balokmu tadi, panjangnya ditulis, lebarnya, terus tingginya, ya kan? Setelah itu kamu baru nulis ini udah jawabannya, kamu nggak usah pindah. Nah, dari sini iya sebentar ya. Itu di sini ya, yang nomor 2 ini udah jawaban semua, nggak usah dah. Ya ini tulis namamu. Kalau balok itu ini mirip seperti kubus. Kalau balok itu panjang. Nah, gini. Ya sama seperti ini, cuma kan ini lebih ke kubus. Soalnya rusuknya kan hampir sama kan. Di sini panjang, lebar, tinggi. Tinggal kamu ganti angkanya. Ya, pakai pulpen. Udah, ada yang udah selesai? Belum? Nomor 2 sekalian ditulis gak apa-apa. Ya, yang manggil. Terserah kamu. Lengkap aja. Nama lengkap. Ya. Sini panjangnya. Ini lebih mirip balok, Mbak. Lebih mirip balok. Ininya bagian sini itu nggak usah panjang-panjang, nggak usah tinggi-tinggi, segini aja. Ini kan sama kan ukuranmu? Nah, ini seperti kubus, bukan balok. Kalau kubus itu dengan persegi panjang, bukan dengan persegi. Inilah. Yang sini tuh nggak usah panjang-panjang, ya kan? Terus bagian sini baru yang panjang. Nah, ini baru namanya balok. Nah, panjangnya tetap yang bawah. Ini lebar tinggi. Gitu. Nah, kalau yang ini itu kubus namanya. Gitu. Ada yang mengalami kesulitan? Terserah kamu. Yang penting nanti kalau kamu maju kamu bisa. Yang penting jadi ini bagian yang ini sampai sini sebenarnya kamu nggak perlu menghafalkan. Kamu lihat dari gambarnya pasti udah bisa. Jadi tinggal kamu gini aja. Misalkan balok ini sebuah kolam. Misalkan balok yang saya gambar itu sebuah kolam. Dengan panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Kan gitu kan sampai sini, sampai titik. Nah, jika kolam tersebut diisi air, nah jadi yang kamu harus hafal di bagian sini. Jika kolam tersebut diisi air, maka perubahannya terletak pada tingginya. Ya kan? Soalnya yang berubah kan tingginya. Tadi panjangnya nggak mungkin berubah dong, ya kan? Lebarnya juga nggak mungkin. Nah, kalau tingginya kan kemungkinan bakal ada perubahan sewaktu-waktu karena diisi sama air. Tinggal dia ngisinya seberapa kan nanti kan bedanya di situ kan. Nah, jadi di situ kamu harus hafalnya di sini. Terserah kamu menggunakan kata-kata ini boleh, kamu rangkum sendiri juga boleh. Kamu rangkai sendiri. Apa? Satu kelompok. Habis ini kamu ini yang kasih tulisan ini tadi. Ya. Dari ini aja, dari misalkan. Yang bagian sini dihapus. Yang kamu tulis dari misalkan ini. Nggak usah. Ya ini kalau saya yang apa namanya? Saya yang menjelaskan.
Gimana? Udah selesai? Ya, kita nggak apa-apa. Mbak, sini nomor 1 selesai, tak suruh maju. Biar nggak kelamaan, biar cepat selesai. Pahami aja, jangan hafal. Temennya juga boleh bantu, nggak apa-apa. Pokoknya intinya, jika suatu kolam itu tadi diisi air, maka tingginya kan sewaktu-waktu berubah kan? Berubah. Gitu aja. Ya. Hah? Apa? Jadi jika kolam itu diisi air, maka perubahannya itu ada pada tinggi. Karena sewaktu-waktu itu tingginya akan kan ada airnya. Sewaktu-waktu airnya kan juga semakin tinggi. Ya, dirangkai aja sendiri sepahammu. Nanti saya bantu. Maka tingginya akan berubah sewaktu-waktu. Mana? Siapa yang manggil? Gimana? Oh, ini kebalik. Yang panjang itu yang sebelah sini. Terus lebarnya itu yang ini. Ini baru tinggi. Ini kamu kebalik. Ini harusnya tinggi. Panjang yang sini. Apanya? Nulisnya dari misalkan. Misalkan. Dan lihat kan? Ini diganti ya. Coba. Oke. Udah selesai? Ada kelompok yang udah selesai? Oke. Kelompok yang sudah selesai,
boleh didiskusikan ke depan, dipresentasikan ke depan. Semua kelompoknya. Kelompok yang lain bisa diperhatikan ya. Ya, berdiri. Mbak, pinjam soalmu bentar, Mbak. Pinjam bentar. Ya. Perkenalkan nama kelompoknya satu-satu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini akan menyampaikan presentasi. Saya berdiri di sini akan menyampaikan presentasi. Saya berdiri di sini akan menyampaikan Perkenalkan nama diri dari perkelompok semua, Mbak, anggotanya. Perkenalkan nama saya Dede. Ya, silakan. Nah, yang mau dipresentasikan nomor 1. Oke, silakan. Ya. Coba diperlihatkan hasil jawabannya. Nah, oke. Di situ kita lihat jawaban dari kelompok teman kalian. Itu ada suatu gambar apa di situ? Gambar balok ya. Gambar balok. Di situ ada panjangnya 25. Terus lebarnya berapa? 12. Terus tingginya 13 ya, lebarnya 13, tingginya 12 meter. Nah, di situ teman kalian menjawab, misalkan balok yang digambar itu adalah sebuah kolam, maka di situ yang akan berubah adalah tingginya. Kenapa di situ tingginya yang akan berubah? Karena apabila kolam tersebut diisi suatu air, maka sewaktu-waktu yang berubah itu tingginya. Tingginya nanti sewaktu-waktu akan berubah karena diisi oleh air. Oke. Dari kelompok lain mungkin ada jawaban yang berbeda. Ada yang mau memberi saran, kritik, sanggahan atau gimana dari kelompok lain? Atau udah sama? Sama? Udah sama, oke. Silakan duduk kembali. Silakan ditutup terus duduk kembali. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang yang nomor 2, siapa yang akan mempresentasikan dari pertanyaan yang nomor 2 dari kelompok siapa? Ayo Mbak, maju Mbak. Maju Mbak. Baca aja nggak apa-apa. Itu di bawah, tapi nanti yang diperlihatkan yang ini ya. Oke. Siapa? Kelompok mana yang berani maju? Boleh angkat tangan. Oke, semuanya.
Ya, salam dibuka dulu, terus dikenalkan semua anggotanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipresentasikan hasilnya. Ya, dari gambar pertama itu ada gambar tisu ya. Di sini teman kalian sudah mendiskusikan dan jawabannya yang berubah dari tisu tersebut adalah tingginya. Kenapa tingginya? Karena nanti kalau tisunya diambil terus-menerus, maka tingginya akan semakin menurun kan? Maka itu akan mengalami perubahan. Terus gambar yang kedua, baca. Gambar yang kedua apa yang mengalami perubahan? Dibaca aja. Biru-biru tadi. Dibaca. Hah? Langsung gambar dua aja. Gambar dua. Bawahnya. Gambar dua adalah nah, di sini teman kalian menjawab pada gambar buku yang berubah juga tingginya. Jawaban kalian sama atau berbeda? Sama. Kenapa? Kenapa tingginya berubah juga? Yang berbeda kenapa tingginya? Karena dalam suatu buku, buku juga memiliki panjang, lebar, sama tinggi. Nah, tingginya itu apabila bukunya tadi kan terus dibuka terus menerus. Yang tadinya tingginya gini, kalau dibuka terus menerus, maka nanti semakin menipis kan. Nah, jadi disitulah mengalami perubahannya. Lanjut, gambar yang ketiga apa? Nah, di sini sebuah mobil yang berubah apa? Besarannya yang berubah? Jawab aja nggak apa-apa. Apa? Dari kelompok lain gimana tanggapannya? Baca aja. Pada gambar mobil, besaran yang berubah apa? Dari kelompok lain gimana tanggapannya? Mobil juga memiliki panjang, lebar, sama tinggi. Nah, dari panjang, lebar, sama tinggi, yang akan mengalami perubahan itu apa pada suatu mobil? Tingginya. Kenapa? Semakin banyak penumpang, maka beratnya juga akan semakin tambah kan, semakin berat kan, beban yang
dipakai mobilnya itu bebannya akan semakin banyak kan, maka itu juga tingginya akan berubah juga. Nah, jadi di sini dari ketiga gambar, besaran yang berubah itu adalah tingginya. Dari diskusi teman kalian, jawabannya sama tadi? Sama ya? Silakan ditutup, Mbak. Ditutup, terus kembali duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran saya tutup, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi apa? Mengenai perbandingan senilai. Perbandingan senilai tadi gimana? Perbandingan senilai tadi kesimpulannya gimana? Suatu besaran dikatakan senilai apabila besaran pertama bertambah, maka besaran yang kedua bertambah. Oke, pembelajaran kali ini kalian silakan diekspresikan yang mana. Boleh kalian menunjukkan ekspresi kalian di meja kalian masing-masing, gak apa-apa. Bersama-sama. Sambil mengucapkan apa yang sudah, ekspresi kalian itu di situ ada ya. Gambar 5 berarti sudah paham dan mengerti. Ini yang gini. Itu berarti sudah paham sama mengerti. Kalau sudah paham, kalian senyum. Kalau masih bingung, tidak ada kan? Terus kalau kurang paham berarti, nah, kalau pusing, dah. Jadi kalian ekspresikan apa yang kalian rasakan bersama-sama sambil bilang ya. Kalau sudah paham dan mengerti berarti gini sambil bilang sudah paham dan mengerti. Yuk bareng-bareng bersama-sama apa yang kalian rasakan dari pembelajaran kali ini. 1, 2, 3. Sudah paham dan mengerti. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah paham dan mengerti. Sudah paham dan mengerti ya? Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terserah mau kamu kasih itu juga.